Udah halaman 38. Tolong diperhatikan, HP-nya disimpan terlebih dahulu. Ya, jangan sampai nanti Bapak ambil tuh HP-nya. Ya. Diperhatikan dulu. Kita berisik amat ini sebelah nih. Kita belajar tentang ogive. Ya, ini gambar juga. Kalau kemarin kan ada berisik banget tuh. Hei. Jangan berisik, hei. Kemarin kita sudah belajar tentang histogram dan apa kemarin? Histogram dan poligon. Nah, sekarang kita ke ogive ya. Sebelum mempelajari ogive terlebih dahulu perlu dipahami tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, nanti kita bahas. Tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel distribusi yang berisikan frekuensi kumulatif. Ya, nanti kita bahas di tabelnya. Nah, frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Ya. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Jadi yang dihitung itu frekuensi kelas itu dan frekuensi kelas sebelumnya. Paham ini ya? Itu kalau kurang dari. Nah, sekarang kumulatif lebih dari yang B. Untuk suatu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Jadi kalau lebih dari yang dihitung nanti frekuensi kelas itu dan frekuensi setelah kelas itu. Paham nggak ini? Bedanya dengan yang kurang dari tadi. Kalau yang kurang dari itu frekuensi kelas itu dan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau lebih dari itu frekuensi kelas itu dan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Udah ini? Udah tahu bedanya? Nanti kita ke tabelnya. Daftar distribusi frekuensi kumulatif dapat digambarkan pada suatu diagram dengan cara menempatkan nilai-nilai tepi kelas. Ya, ingat yang ditulis nanti adalah tepi kelasnya yang digambar ya. Tepi kelas pada sumbu horizontal atau sumbu X dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, perhatikan di sini ada tabel distribusi frekuensi. Ini ya tabel distribusi frekuensinya kan ini. Ya, tabel distribusi frekuensi. Kelas pertama nilai 145 sampai 149 frekuensinya 1. Kelas kedua frekuensinya 4 dan seterusnya. Ini udah bisa kan ini ya membacanya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel frekuensi kumulatif. Ya, kumulatif. Kelas pertama, di sini kita tambah tabelnya yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ingat tadi kita ke kurang dari dulu. Kalau kurang dari ya ini tadi yang dihitung adalah frekuensi kelas itu dan frekuensi sebelumnya yang dihitung. Ya, kita ke tabelnya. Nah, sekarang kelas yang pertama 145 sampai 149. Di sini kumulatif kurang darinya adalah 1. Kenapa 1? Karena kelas sebelumnya tidak ada atau 0. Paham nggak ini? Kan yang dihitung kelas itu dan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan nggak ada 0. Makanya di sini dihitung 1.
Kelas kedua ya, kelas kedua ya, di sini kumulatif kurang darinya adalah 5. Kenapa bisa 5? Karena 4 ditambah 1. Frekuensi kelasnya kan 4. Frekuensi kelas sebelumnya 1. Makanya 4 tambah 1 jadinya 5. Sampai sini bisa dipahami? Kelas berikutnya frekuensi kumulatif kurang darinya itu 12. Kenapa bisa 12? Karena 7 ditambah 4 ditambah 1. Makanya 12. Selanjutnya 25. Kenapa 25? Berarti 13 tambah 7 tambah 4 tambah 1. Sampai ke yang kelas terakhir ini, dari mana 40? Berarti 2 tambah 3 tambah 10 tambah 13 tambah 7 tambah 4 tambah 1. Semuanya 40. Ada pertanyaan sampai sini? Ingat ya, kalau kurang dari berarti kelas itu dan kelas sebelumnya. Ada pertanyaan? Kita ke lebih dari. Perhatikan lebih dari, berarti sebaliknya ya. Lebih dari yang dihitung adalah kelas itu dan kelas sesudahnya. Nah ya. Kelas pertama, kenapa bisa 40? Perhatikan, yang dihitung adalah mulai dari 1 ditambah 4 ditambah 7 dan seterusnya sampai ketemu di sini 40. Karena yang dihitung kelas itu dan sesudahnya. Sampai sini bisa dipahami nggak ini? Kelas kedua di sini kumulatif lebih darinya 39. Kenapa bisa 39? Berarti kan 4 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 2 ketemunya 39. Kelas terakhir, berarti kan kelas terakhir itu frekuensi lebih darinya itu 2. Kenapa bisa 2? Ayo. Kenapa bisa 2? Karena frekuensi kelas itu kan 2. Frekuensi kelas sesudahnya kan 0, nggak ada. Makanya di sini 2. Sampai sini paham nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Untuk menentukan kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ada nggak yang belakang itu? Paham nggak itu? Oh, insya Allah apa? Berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat grafik yang disebut dengan OGIF. Ya, kenapa disebut OGIF? Karena menyusunnya dengan frekuensi kumulatif. Ya. Ada 2 macam OGIF. Yang pertama OGIF positif. OGIF positif itu disusun dari frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Maka nanti gambarnya dia akan naik positif. Nah, positif ini dia nyusunnya pakai frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Maka dari kecil ke atas nanti naik dia. Sampai sini paham ya? Nah, yang kedua adalah OGIF negatif. Sebaliknya ya, OGIF negatif berarti dia memakai frekuensi lebih dari. Nanti grafiknya dia akan turun nih, akan turun, ya. Yang kan kalau negatif dari besar dulu ke kecil datanya, jadi ya turun. Kayak tabelnya ini loh. Perhatikan tabelnya. Kalau yang kurang dari itu dari kecil ke besar. Makanya dia naik. Ini OGIF positif ini. Ya. Kalau yang lebih dari, dia dari besar ke kecil, makanya dia turun. Ini OGIF negatif. Bisa dipahami nggak ini? Ayo, gambarnya nanti ada OGIF positif dan OGIF negatif. Kalau OGIF positif pakainya kumulatif kurang dari, kalau negatif pakainya kumulatif lebih dari. Kalau OGIF positif datanya dari kecil ke besar, kalau OGIF negatif dari besar ke kecil. Nah, urutannya gitu aja intinya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini perhatikan untuk menyusun diagramnya ya. Tadi kan udah dijelaskan nih.
daftar distribusi frekuensi untuk sumbu X-nya ya, sumbu horizontal atau sumbu X itu diisi dengan nilai-nilai tepi kelas. Kemudian untuk sumbu Y-nya diisi dengan frekuensi kumulatif ya. Nah, ini nulisnya kan gini ya. Frekuensi kumulatifnya yang paling kecil di sini tertulis 1 ya, 1 sampai yang paling besar adalah 40. Ini kumulatifnya ya. Kemudian yang sumbu X-nya yang ditulis adalah tepi kelas ya, yang ditulis adalah tepi kelas. Tepi kelas. Nah, perhatikan di tabel yang tadi ya. Nah, tabel ini ya. Tepi kelas pertama itu kan berarti 145 dikurangi 0,5 jadinya 144,5. Maka itu ditulis ya 144,5. Kemudian kelas kedua itu berarti 150 dikurangi 0,5 jadinya 149,5. Nih 149,5. Paham nggak ini? Sampai kelas terakhir berarti 175 dikurangi 0,5 berapa? 174,5. Sampai yang terakhir ya, ini 174,5. Terus ditambah satu lagi ya, tambah satu lagi. Perhatikan ini tambahannya adalah di kelas yang selanjutnya, tapi di sini nggak tertulis ya. Berarti di sini kalau 179 berarti di sini harusnya 180. Berarti 180 sampai berapa kan nggak tahu, nggak usah kita cari tahu kan. Cuma di sini 180 berarti tepi kelasnya 180 dikurangi 0,5 berarti 179,5. Ini tambahannya 1 ya. Ini 179,5.